Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadihi niya wa kulli niyatin salihah ila hadrati habibina wa syafiina wa maulana wa qurrati ayunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwadihi wa dzurriyyatihi wa atsbaihi wa ahli baitihi sumaila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhihim wadawil hukuki alaina ajmain khususan ila muallifi kitabi takrib syabi syuja wa ila muallifi kitabi al-ikna al-khatib asy-syirbini wa sanadati sayyihina wa ila ruhi abi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik fil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa id qad anhainal kalama bihamdillahi ta'ala ala ma qasadnahu min al-padil khutbati linajkura toropan min mahasini hadal kitabi qabla syurupil maksud panakulu. Artinya wa'id dan ketika qad anhaina sungguh telah menyelesaikan kami al-kalama akan pembicaraan bihamdillahi dengan memuji kepada Allah Ta'ala ala maqasadnahu kepada perkara qasodna yang bermaksud kami hu akan itu umat min al-fadil khutbati yakni daripada lafad khutbah linadkura toropan min mahasini hadal kitabi supaya kami bisa menceritakan torofan akan sebahagian min mahasini hajal kitabi dari kebagusan-kebagusan ini kitab qabla syuru'i sebelum melaksanakan fil maksudi di dalam apa yang dimaksud. Panakulu maka berkata kami innallaha ta'ala qad alima sesungguhnya Allah Ta'ala qad alima yaitu sungguh telah mengetahui Allah min mu'allifihi dari mu'allif hajal kitab khulusoniyatihi akan keikhlasan kebersihan niatnya mu'allif fa'amman naf'abihi maka meratakan Allah an-naf'a akan kemanfaatan bihi dengan hajal kitab. Pakolaman min muta'allimin Pakola min muta'allimin maka sedikit siapa min muta'allimin seseorang yang menuntut ilmu ila wa yaqra'uhu kecuali halnya membaca muta'allimhu kepada hajal kitab awalan pada tahapan pertamanya ima bihibjin ada kalanya dengan menghafalnya wa ima bimutolaatin dan ada kalanya dengan mutolaah. Para jamaah sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musannif berkata, Imam Khatib Asy-Syirbini,
Wa id qad anhainal kalama, dan ketika saya sudah menyelesaikan pembicaraan dengan memuji kepada Allah Ta'ala, ala maqasadnahu, pembicaraan yang kami maksud, min al-fajil khutbati, yaitu lapad-lapad atau ucapan-ucapan khutbah sudah selesai. Khutbah itu kan membaca basmalah itu khutbah, membaca hamdalah khutbah, membaca sholawat itu namanya khutbah ya. Basmalah, hamdalah, dan sholawat itu udah selesai. Linajguro toropan min mahasini hajal kitab. Inilah najguru enaknya ya. Lanajguru toropan min mahasini hajal kitab, maka sungguh kami akan menceritakan sebahagian kecil dari kebagusan-kebagusan kitab ini qabla syurufil maksud, sebelum melakukan kepada apa yang dimaksud. Karena tujuan musonib akan menceritakan sebahagian kebagusan kitab ini, panakulu, maka beliau berkata, Innallaha ta'ala qad alima, sesungguhnya Allah mengetahui bahwa pengarang kitab ini khuluson niyatihi, bersih niatnya ketika mengarang kitab. Fa'aman naf'abih, maka kemanfaatan kitab ini merata kepada para orang-orang yang menuntut ilmu. Faqala min muta'allimin ila wa yaqra'uhu awalan, maka sedikit sekali seorang penuntut ilmu yang tidak mempelajari kitab ini. Hampir bisa dikatakan setiap penuntut ilmu apabila dia belajar wa yaqra'uhu awalan, pasti dia membaca kitab takrib dulu. Ima bihibjin, ada kalanya dia hafal tuh isi kitab takrib. Wa ima bimutolaatin, dan ada kalanya dia mutolaah, dia lihat-lihat. Ada kalanya dia bacakan di depan gurunya, ada kalanya gurunya yang membacakannya. Bahkan karena kecil kitabnya pakai dituntun ya, talaki namanya. Kalau di Mesir itu ada sistem talaki ya. Nah, jadi kalau talaki itu murid langsung berhadapan dengan guru, karena talaki itu kan berhadapan artinya. Atau si murid membaca, si guru mendengarkan. Itu kan sistem ijazah itu ada dua macam ya. Ada guru yang baca, muridnya diem. Itu ajajnahu nanti ya. Ada juga murid yang baca, nanti gurunya yang mendengarkan. Nah, itu termasuk bagian ijazah juga, ajaj juga termasuk ajajnahu ya. Jadi sistem ngaji itu ada dua macam, ada guru yang membacakan, murid mendengarkan. Ada kalanya murid yang membaca, guru yang mendengarkan. Wa qaditana bisarhihi kasirun minal ulama, dan telah bersungguh-sungguh dengan mensarahi kitab ini kasirun minal ulama, banyak dari para ulama. Takrib itu sarahnya Fathul Qorib ada, karangan Ibnu Qasim Al-Gizzi ya. Kemudian ada lagi Tausyih ya. Itu karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian ada Tahzib, itu karangan Dr. Mustafa Al-Bigo ya. Banyak sarah-sarah daripada kitab takrib ini. Bahkan ada Kifayatul Akhyar juga termasuk sarah daripada kitab takrib. Nah, begitu banyak ulama yang mensarah papi dalika, maka di dalam banyaknya pensarah itu dilalatun menjadi petunjuk. Ala anahu kana minal ulama il amilin, bahwa si mu'alif pengarang kitab takrib ini adalah termasuk ulama, dan bukan sembarang ulama, beliau adalah al amilin,
ulama amilin, ulama yang mengamalkan kepada ilmunya, al-qasidina bi ilmihim wajhallahi ta'ala, yang bertujuan dengan ilmunya tiada lain kecuali wajhallah ya. Wajhallah itu artinya apa ya? Kalau terjemahan bebas mah muka Allah ya. Jadi Allah ada mukanya. Ada ulama yang menerjemahkan zat Allah ya. Jadi tidak ada lain ketika dia mengarang kitab takrib ini, tujuannya hanya semata-mata zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang mengatakan wajh Allah itu ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada lain ketika dia mengarang kitab ini, tujuannya adalah mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'alallahu ta'ala kirahu al-jannah. Allah menjadikan kirahu, tempat jamuannya, al-jannata, sorga. Wa ja'alahu, dan Allah menjadikan pengarang kitab takrib ini fi a'la iliyin, di tempat yang paling tinggi di sorga iliyin, ma'alladina an'amallahu alaihim, bersama dengan orang-orang yang Allah memberikan nikmat kepada mereka, minan nabiyin, yakni para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang siddiq, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wasolihin, dan orang-orang yang soleh. Wa fa'ala dzalika binna, dan semoga Allah juga melakukan hal itu, menempatkan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat, bina, kepada kita, wa biwalidina, dan juga kepada orang tua kita, wa masyayihina, dan kepada guru-guru kita, wa muhibbina, dan kepada orang-orang yang kita cintai, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan tidak ada daya untuk melaksanakan taat, wala quwata, tidak ada kekuatan untuk menjauhi maksiat, illa billah, kecuali hanya kepada Allah al-ali, yang maha tinggi, al-azim, dan maha agung. Selesai dah tuh ya, muqaddimahnya baru selesai, lama ya. Walama kanati sholatu abdolal ibadati, dan ketika adanya apa as-sholatu, sholat abdolal ibadati, yaitu yang paling utama ibadah-ibadah badal iman, setelah iman. Wa min a'dhami syurutiha at-taharatu, dan yaitu sebahagian dari yang paling besar syarat-syarat sholat at-taharatu, bermula bersuci. Liqaulihi, karena ada perkataan Nabi, miftahus sholati at-tuhur, bermula pembuka sholat yaitu bersuci, wasartu muqaddamun tob'an, dan bermula syarat itu muqaddamun, yaitu harus didahulukan, tob'an, secara watak, karakter, pakudima wad'an, maka didahulukan syarat wad'an secara peletakannya. Bada'a, maka memulai siapa al-musannif, musannif, biha, dengan toharoh, faqala, maka berkata musannif. Nah, karena sholat itu adalah ibadah yang paling utama setelah iman, yang paling tinggi ya ibadah itu iman. Habis iman itu apa? Sholat ya. Dan yang paling besar di antara syarat sholat itu adalah kudu bersuci. Gak bakalan bisa sholat kalau masih punya hadas kecil, hadas besar. Liqaulihi, karena Rasulullah telah bersabda dalam hadisnya, miftahus sholat at-tuhur, bahwa pembuka sholat itu, kunci pembuka sholat adalah apabila kita mensucikan diri dari hadas kecil dan hadas besar ya. Sedangkan yang namanya syarat itu kan secara wataknya harus didahulukan. Jadi kalau sholat ma yatawaqafu alaihi sholat wa kharaja minha, itu namanya syarat. Sesuatu yang dibutuhkan untuk sahnya sholat, tapi tidak termasuk bagian dari sholat itu namanya syarat. Beda dengan rukun. Kalau rukun ma yatawaqafu alaihi sihatus sholah
wa dakhala minha. Sesuatu yang dibutuhkan untuk sahnya sholat dan termasuk bagian sholat. Jadi ada persamaan, ada perbedaan antara syarat dengan rukun. Kalau syarat mah dibutuhkan oleh sahnya sholat, tapi ada di luar sholat. Kalau rukun mah dibutuhkan oleh sahnya sholat dan termasuk bagian daripada sholat. Gimana sih? Contohnya begini ya. Kita bangun rumah nih. Itu ada syarat bangun rumah, ada rukun rumah. Syarat rumah itu dibutuhkan untuk menjadikan rumah, tapi bukan termasuk bagian dari rumah. Kalau rukun rumah itu dibutuhkan untuk berdirinya rumah dan termasuk bagian dari rumah. Contoh, nih syarat bikin rumah kudu ada tukang. Nggak bakalan jadi rumah kalau nggak ada tukangnya, ada gergajinya, ada paculnya, ada sendok semennya, ada martilnya, ada bakulnya. Nah, ntar butuh pasir, butuh semen, butuh besi, butuh paku, butuh kayu. Itu beda. Kalau tukang mah syarat bikin rumah. Dia dibutuhkan untuk bikin rumah tapi tidak termasuk bagian dari rumah. Kali itu tukang dipendem di dalam rumah ya kagak ya. Dia mah beres rumah ya dia pulang ya. Lah kalau pasir sama batu kali sama bata itu mah memang ditaruh dibikin jadi rumah. Lah tukang namanya syarat bikin rumah, batu kali pasir semen itu namanya rukun rumah. Ya gitu. Sejadah ya apa menutupi aurat itu bukan bagian dari sholat. Sebab yang namanya sholat mah baca Fatihah, berdiri, ruku, sujud, itu baru rukun sholat. Tapi kalau bersuci, menghadap kiblat, menutupi aurat, itu mah bukan termasuk bagian dari sholat. Tapi kalau nggak ada itu nggak sah sholat. Kita sebelum sholat menutupi aurat dulu kan ya. Jadi syarat itu memang muqaddamun tobat. Secara karakter dia harus duluan. Oleh karena dia harus duluan, maka penjelasannya pun ditempatkan di tempat yang duluan. Pakudima wad'an, maka penempatan penjelasannya pun didahulukan. Bada al-musannif biha, maka musannif memulai kitabnya ini dengan kitab Toharo ya. Kitab Toharo bermula ini yaitu kitab menjelaskan bersuci. Haja Kitabu bayani ahkami toharo, artinya bermula ini yaitu kitab menjelaskan hukum-hukum bersuci. Ilam, harus mengetahui kamu anal kitab, akan sesungguhnya kitab itu lugotan menurut bahasa. Maknahu yaitu bermula maknanya kitab al-domu wal jam'u, yaitu mengumpulkan, wal jam'u dan menghimpun. Yuqalu dikatakan, katabtu katban, menuliskan aku katban dengan penulisan, wa kitabatan wa kitaban. Masdarnya ada 3 ya. Ada masdarnya katban, ada kitabatan, ada kitaban. Wa minhu, dan yaitu sebahagian dari makna dom wal jam'u. Qauluhum, bermula perkataan orang Arab. Takatabat banu pulanin, berkumpul anak-anaknya Pulan. Ijtama'u, di mana berkumpul itu banu Pulan. Wa kataba idza khatta bil qalam, dan menulis orang itu idza khatta, di mana menuliskan orang itu bil qalam dengan pulpen. Lima pihi, karena perkara yang ada di dalam kitab, min nijtima'il kalimati wal huruf, yakni berkumpulnya kalimat-kalimat, wal hurufi, dan huruf-huruf.
Jadi kitab yang paling pertama ditaruh di kitab ini adalah kitab Thaharah, kitab menjelaskan tentang cara bersuci. Tapi lagi-lagi dijelaskan apa itu kitab ya. Kitab itu menurut bahasa artinya kumpul. Ini kumpul orang banyak, ini kitab, ini kitab. Kitab tapi menurut bahasa. Kitab lagi pada ngapain itu? Ya itu ya. Padahal mah orang lagi kumpul tapi menurut bahasa ya. Yuqalu contohnya begini, katabtu katban wa kitabatan wa kitaban. Dan diantaranya perkataan orang Arab mengatakan takatabat banu pulanin, berkumpul anak-anaknya Pulan. Itu berarti asalnya dari kitab. Wa kataba idza khatta bil qalam, dan menulis orang itu apabila dia menuliskan dengan pena. Loh, ini berarti kitab ini artinya kumpul ini ya. Kenapa dinamakan kumpul? Lima fihi min ijtima'il kalimati wal huruf. Karena kitab itu kan kumpulnya kata dan huruf. Berapa banyak? Thaharah aja hurufnya udah berapa tuh? Udah ada to, ada ha, ada ro, ada te. Terus lugotan aja katanya udah ada hurufnya ada berapa? Lam, ogin, ta. Jadi kitab itu merupakan kumpulan kalimat dan huruf. Maka benar ya. Jadi kitab menurut mana bahasa maknanya kumpul. Qala Abu Hayyan, telah berkata Abu Hayyan, wala yasihu ayyakuna mustaqon minal katbi, dan tidak sah kalau kitab itu diambil dari lafaz katbi. Li'anal masdar la yusnaku minal masdar, karena sesungguhnya masdar tidak boleh diambil dari masdar. Kata Abu Hayyan, lafaz kitab nggak boleh diambil dari lafaz katbi karena dua-duanya masdar. Maka masa masdar diambil dari masdar? Harusnya masdar diambil dari fiil atau fiil diambil dari masdar ya. Berbeda ulama Basra dengan ulama Kufah. Kata ulama Kufah, fiil yang asal ya, masdar boleh ngambil dari fiil. Kata ulama Basra, apaan masdar yang asalnya? Masdar boleh ngambil dari fiil ya, itu mah urusan ahli nahwu ya. Wa ujiba bi annal mazidal yustaqu minal mujarrad, dan dijawab perkataan Abu Hayyan itu bi annal majid yustaqu minal mujarrad, bahwa sesungguhnya mazid, kalimat yang ada huruf zaidahnya, yustaku minal mujarrad, diambil dari kalimat yang tidak ada huruf zaidahnya ya. Begini artinya, kalau kataba mah nggak ada huruf zaidahnya, huruf asal semua, kaf, ta, ba. Tapi kalau kitab itu ada huruf zaidah, kaf, ta, alifnya tuh itu huruf zaidah, kitab ya. Nah, yang ada tambahannya itu boleh ngambil dari yang tidak ada tambahannya ya. Jadi boleh kitab diambil dari katbu, boleh. Wastilahan, dan kitab menurut istilah ismun, yaitu nama li jumlatin mukhtasatin minal ilmi, bagi sejumlah yang dikhususkan daripada keilmuan. Adapun kitab menurut istilah adalah nama bagi ilmu yang bersifat khusus. Ini kitab apa? Kitab fikih. Tuh, kan punya kekhususan berarti ya. Hikam kitab apa? Kitab tasawuf. Kifayatul Awam kitab apa? Kitab tauhid. Tuh, ada nama khususnya. Tafsir Jalalain kitab apa? Kitab tafsir. Ada kekhususannya. Itulah kitab. Wa yu'abbaru anha bil bab wa bil fasli aidon. Dan juga ilmu yang sifatnya khusus itu kadang-kadang dibahasakan dengan bab dan dengan pasol. Ada babut toharoh, ada paslun bis sholatil lail gitu ya, nama-nama ilmu juga. Faija jumi'a baina salasa, maka apabila dikumpulkan di antara yang tiga, kitab, bab, dan pasol, kila, maka dikatakan
Jadi kalau kumpul kitab, bab dan pasal, Alkitab ismun li jumlatin mukhtasatin minal ilmi mustamilatin ala abwabin. Jadi kalau kitab mah sekumpulan yang dikhususkan daripada ilmu, mencakup beberapa bab dan pasal dan masalah goliban kebiasaannya. Jadi kalau kitab mah di dalamnya tuh ada bab, ada pasal, ada masalah. Jadi paling tinggi kitab. Wal bab ismun li jumlatin mukhtasatin minal kitab mustamilatin ala fusulin wa masaila goliban. Sedangkan bab mah di bawahnya itu mencakup beberapa pasal dan beberapa masalah. Wal paslu, sedangkan pasal ismun li jumlatin mukhtasatin minal bab, yakni nama dari sejumlah yang dikhususkan dari bab, mustamilatin ala masaila goliban, meliputi kepada beberapa masalah goliban kebiasaannya. Jadi yang paling tinggi kitab, di bawahnya ada bab, ada pasal. Di bawahnya yakni bab, di bawah bab ada pasal, di bawahnya lagi ada pasal, di bawah pasal ada masalah. Jadi paling bawah itu masalah. Wal babu lugotan, sedangkan bab menurut bahasa, mayutawassalu minhu ila ghairi, yaitu perkara yang dipakai perantaraan, yang dipakai sampai itu. Yutawasoli yang bisa dipakai sampai minhu dari itu ma ila ghairi kepada selain ma. Bab itu kan artinya pintu ya. Jadi menurut bahasa ma setiap perkara yang bisa kita sampai kepada tempat yang lain itu namanya bab. Kita dari ruang tengah mau ke kamar ngelewatin apa dulu? Pintu dulu. Jadi kalau mau dari ruang tengah mau ke kamar ya harus ngelewatin pintu. Kita dari luar mau ke dalam ngelewatin apa? Pintu. Jadi dengan pintu itu bisa sampai kita kepada tempat yang lain. Itu menurut bahasa ya. Wal paslu lugotan al hajij baina sai'ain, sedangkan pasal menurut bahasa adalah pemisah baina sai'ain, di antara dua perkara, namanya pasal ya. Pasal. Jadi pasal itu pemisah. Kayak hijab ya. Tuh, antara lelaki dan perempuan ada pemisah. Pemisahnya apa nih? Hordeng atau hijab. Lah itu hijab itu namanya pasal. Jadi supaya masalah tidak bercampur aduk di pasal-pasal, dipisah-pisah. Kemudian wal kitab huna khobaru mubtada'in mahjubin. Kitab dalam lapad ini adalah jadi khobar mubtada dan mubtadanya dibuang. Hai haja kita bun ya. Mudofin ila mahjubain, dan lapad kitabnya itu diidopatkan kepada dua lapad yang dibuang. Jadi bahasanya mah kitabu toharoh, tapi takdirnya kitabu bayani ahkamit toharoh, yang dibuang dua tuh. Satu lapad bayan, kedua lapad ahkam. Itu mudopilih yang dibuang dua-duanya. Kama qadar tuhu, udah tuh saya takdirkan, kata musonib. Wakaja yuqaddaru fi kulli kitabin, dan seperti itulah ditakdirkan dalam setiap kitab, dalam setiap bab, dalam setiap pasal. Jadi kalau paslun fi toharo berarti paslun fi bayani ahkamit toharo. Ada mudop dua yang dibuang, bayan dan ahkam ya. Babu sholah ay babu bayani ahkamis sholah. Babu saum ay babu bayani ahkamis saum. Itu semua begitu ya. Au paslin atau pasal bihasabi mayaliku bih. Nakdirkan dibuangnya itu berdasarkan apa yang pantas dengan kitab. Wa'id qad alim tajalik, dan ketika sungguh sudah mengetahui kamu zalika akan itu takdir bahwa kitab jadi khobar mubtada, pala ihtiyaja ila takdiri zalika fi kulli kitabin, maka tidak membutuhkan
untuk mentakdirkan mubtada itu dalam setiap kitab. Musonif ngasih takdir di sini doang. Di sono-sono mah udah enggak lah, udah tahu ini kata musonif ya. Jadi nanti mah Kitabu Saum beliau tidak akan mengatakan ai haja kitabu bayani ahkami saum, enggak bakalan ngata begitu lagi. Karena sudah cukup jelas di sini, jadi tidak usah ditakdirkan semuanya. Ikhtisaron untuk apa? Untuk supaya ringkes dan singkat. Kalau semua ditakdirin ntar kepanjangan ya. At-taharatu lughatan wa syar'an wallahu a'lam bishawab. Situ dulu ya. Sampai di mana? Sampai di mana? Kami persilakan untuk langsung bertanya pada beliau. Kami persilakan kaum ibu yang ada yang bertanya. Kaum ibu. Belum masuk bermasalah. Ini aja udah lama banget. Kalau kita langsung dengan doa,